Shalom sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Allah yang kekal. Kasih adalah menjadi ciri utama kita orang yang percaya, sebab Allah yang kita sembah itu adalah kasih. Kasih tidak dapat kita pisahkan dari Allah, sebab kasih itu sumbernya adalah Allah itu sendiri. Dalam segala tindakan Allah sejak penciptaan bumi dan segala isinya adalah karena kasih-Nya di dalam hikmat Allah sendiri. Bahkan di dalam setiap hukuman yang Allah berikan kepada manusia itu terkandung kasih yang lebih besar dibandingkan dengan hukuman itu sendiri. Sebab dalam hukuman Allah selalu terkandung kasih di dalamnya. Ketika Allah menghukum manusia pertama untuk keluar dari Taman Eden, juga ada kasih di sana. Tidak serta-merta Allah marah-marah dan menghukum mereka. Terlebih dahulu Allah mencari dan berbicara kepada Adam dan Hawa, menanyakan apa yang telah mereka lakukan. Dan ketika mereka harus keluar dari taman tersebut, mereka dibekali oleh Allah dan menyampaikan apa yang akan mereka alami dan kerjakan selanjutnya. Itu semua adalah karena kasih Allah akan manusia dan bumi ini. Atau ketika kita memahami cerita pembuangan umat Allah ke Babel, juga terkandung kasih Allah di sana. Sebab Allah telah mengingatkan umatnya berulang kali untuk tidak menyembah Allah lain. Namun karena kedegilan hati mereka, Allah ingin menyadarkan mereka atas apa yang telah diperbuat mereka terhadap Allah melalui pembuangan tersebut. Allah tidak membiarkan begitu saja, namun Allah bernubuat melalui nabinya serta menggenapinya bahwa Allah sendiri yang melepaskan mereka dan membawa kembali ke Yerusalem serta membangun kembali Yerusalem. Dari cerita perjanjian lama ini, kita memahami bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita umatnya, sungguh-sungguh mengasihi dunia dan mengharapkan segala yang terbaik untuk kita alami dan lakukan di dalam hidup ini. Segala tindakan Allah yang dilandasi oleh kasih-Nya akan dilanjutkan bagi kita hingga saat ini, yaitu di dalam Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Allah menghendaki kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Allah tidak menghendaki kita umatnya yang dikasihinya merasakan kebinasaan yang kekal. Kelahiran Yesus ke dunia ini sebagai wujud kasih Allah bagi dunia ini. Inilah yang hendak kita syukuri dan rayakan di hari Natal ini. Sukacita Natal ada pada kita, karena kasih Allah yang kekal dapat kita rasakan hingga saat ini. Walau berbeda karena keadaan ini, namun keadaan tidak dapat menghambat sukacita kita atas kasih Allah dalam hidup kita. Justru dengan keadaan yang kita hadapi sekarang ini, kita dapat merasakan dan merenungkan akan kasih Allah melalui hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Sahabat yang baik hati, sebagai orang yang telah menerima dan merasakan kasih Allah yang kekal di dalam Yesus Kristus, tugas kita adalah menjadi saluran kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Allah telah mengasihi dunia ini melalui anaknya yang tunggal, dan kemudian Allah mengasihi dunia ini melalui kita orang percaya yang telah menerima kasih Allah yang kekal. Sebab
Jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, namun kita tidak mengasihi sesama kita yang dapat kita lihat sendiri, maka kita sama saja dengan pendusta. Pargabus de jolma, molo didok, holong rohana tu debata, hape dihosomi dongan na jolma. Dan jika kita tidak mengasihi, artinya kita tidak mengenal Allah. Dalam momen kita saat ini, di tengah situasi kita sekarang ini, marilah kita tetap menunjukkan kasih kita di dalam sukacita. Sebab Allah telah mengasihi kita umatnya di dalam Yesus Kristus. Kasih yang kita hidupi menyempurnakan segala persiapan kita akan kedatangan Yesus ke dunia ini, di mana kita akan mempertanggungjawabkan iman dan perbuatan kita. Allah sungguh sangat mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Dan kami percaya kasih-Mu adalah kekal untuk selama-lamanya karena Engkau mengasihi dunia ini. Engkau tidak menghendaki dunia ini binasa, tetapi Engkau menghendaki dunia ini selamat. Kami beroleh keselamatan, kami beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.